Shalom, Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca bagian firman Tuhan untuk kita renungkan pada saat ini. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya akan menceritakan rahasia kebahagiaan hidup dan keselamatan jiwa. Ada 4 prinsip yang saya akan sampaikan pada saat ini. Pertama, Tuhan Allah mengasihi saudara dan mempunyai rencana yang indah bagi hidup saudara. Yang kedua adalah manusia penuh dosa dan terpisah dari Tuhan Allah, sehingga ia tidak dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah dalam hidupnya. Sedangkan yang ketiga, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang telah ditentukan oleh Tuhan Allah untuk keampunan dosa manusia. Melalui Dia, saudara dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi saudara. Yang keempat, kita harus menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat dan Tuhan kita dengan mengundangnya secara pribadi. Dengan demikian, kita dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidup kita. Barangkali Bapak Ibu Saudara bertanya-tanya, apakah benar poin yang pertama Tuhan Allah mengasihi saudara dan mempunyai rencana yang indah bagi hidup saudara? Ini firman Tuhan. Rencana Allah adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Bukan kebetulan kita dilahirkan di bumi ini, tetapi ada di dalam rancangan. Nah, rancangan Allah bukan rancangan kecelakaan, tapi kita manusia yang sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita jatuh di dalam dosa. Makanya ada prinsip yang kedua tadi, manusia penuh dosa dan terpisah dari Tuhan Allah. Demikian kita barangkali mengatakan kita adalah orang berdosa dan Tuhan tidak mampu atau tidak mau mengampuni kita. Oh tidak. Prinsip yang ketiga yang saya katakan tadi, Yesus justru adalah satu-satunya, bukan salah satu Bapak Ibu Saudara, tapi satu-satunya jalan keselamatan yang telah ditentukan oleh Tuhan Allah untuk keampunan dosa manusia. Dan bagaimana caranya supaya kita kembali boleh bersekutu dengan Tuhan? Prinsip yang keempat yang saya sudah sampaikan tadi, yaitu terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan apa? Mengundangnya Dia secara pribadi masuk dalam hati Bapak Ibu Saudara. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara dan saya dapat mengalami kasih dan pengampunan dan rencana Allah dalam hidup kita. Dikatakan ketika kita menerima Kristus berdoa, maka Dia akan masuk dalam hidup kita. Yakin bahwa janjinya kalau Dia akan masuk, Dia mau masuk asalkan kita membuka hati, maka Dia pasti masuk dalam hati kita. Apakah kita mau? Itu yang menjadi persoalan. Tapi kalau saudara mau buka hati dan berdoa, Tuhan Yesus, saya membuka hati karena saya memerlukan Dikau. Dan mohon Tuhan ampuni saya dan kasihanilah saya di dalam nama Tuhan Yesus. Lakukan itu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Maka Dia akan melakukan hal itu bagi saudara dan saya. Saat ini juga, jika Tuhan berbicara, buka hati buat Dia masuk dalam hati saudara. Bagaimana saudara? Maukah? Kalau Bapak Ibu Saudara mau katakan mau, silakan kita tunduk kepala dan berdoa. Saya akan tuntun Bapak Ibu Saudara lewat doa. Bagaimana caranya mengundang Dia secara pribadi. Tuhan Yesus, ini saran doa. Tuhan Yesus, saya membuka pintu hatiku dan menerima Dikau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kuasailah takhta hatiku,
dan bentuklah saya menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ampunilah saya. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.